Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hijau Hitam. Kali ini kita akan belajar materi Mission HMI. Mission HMI ini artinya adalah tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab kader HMI. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita perlu kupas terlebih dahulu apa perbedaan visi, misi, tujuan, dan mission. Visi itu adalah pandangan jauh ke depan. Maka kita bisa kenal ada nama pemimpin yang visioner, pemimpin yang bisa melihat jauh ke depan. Misi, bagaimana cara langkah-langkah untuk mencapai sebuah visi itu, untuk mencapai pandangan jauh ke depannya itu. Sedangkan tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Nah, misinya adalah tugas dan tanggung jawab supaya bisa tercapai semua. Analogi sederhananya adalah kita misalkan mau LK2 ya. Nah, itulah tujuan mau LK2 itulah tujuan kita. Apa yang ingin kita dapatkan di LK2 itu adalah visi kita. Jadi pandangan jauh ke depan, nanti saya LK2 akan mendapatkan materi ini. Nah, itu visinya. Nah, untuk bisa mencapai atau mendapatkan tujuannya untuk tujuan dan visi itu, maka perlu namanya misi, langkah-langkah untuk mencapai. Nah, berarti langkah-langkahnya bisa membuat makalah sebagai syarat untuk pendaftaran, kemudian bayar dan transport untuk sampai ke lokasi. Nah, itu misinya. Kemudian mission. Nah, setelah sampai pada LK2 itu, bagaimana dia bertugas dan bertanggung jawab atas apa yang ingin diinginkan gitu, atas apa tujuan yang atau visi yang ingin diinginkan. Nah, itu gambaran dari visi, misi, tujuan, dan mission. Nah, kalau konteksnya HMI berarti bagaimana seorang kader HMI itu memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, kemudian lanjut hakikat keberadaan HMI, ya, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ada beberapa hakikat keberadaan HMI. Yang pertama adalah HMI sebagai organisasi mahasiswa, yaitu pasal 7 Anggaran Dasar HMI. Nah, maknanya adalah bahwa organisasi mahasiswa itu merupakan organisasi yang menghimpun mahasiswa yang sedang mencari ilmu pengetahuan di perguruan tinggi atau sederajat. Nah, yang menjadi ciri khas seorang mahasiswa adalah ilmiah, kritis, analitis, rasional, objektif, dan berpikir secara sistematis. Nah, itulah ciri khas dari seorang mahasiswa. Nah, maka ya seorang mahasiswa harus berperilaku seperti itu gitu. Harus kritis, sistematis, objektif, rasional. Nah, kemudian ada tridharma perguruan tinggi. Nah, itu semua ya HMI pun mensupport itu gitu. Dia mensupport kadernya untuk bagaimana menjadi mahasiswa sejati. Karena ya kondisi mahasiswa ini atau dinamika gerakan mahasiswa ini sangat menentukan keberhasilan negara dan kampus dalam memimpin gitu, dalam pengurusannya. Nah, kita tahu bagaimana dinamika gerakan mahasiswa dari awal lahir sampai sekarang, bahwa mahasiswa itu dikenal sebagai agen of change, agen social control, dan agen iron stock ya. Agen of change berarti mahasiswa itu menjadi agen perubahan dari kondisi yang dialami, supaya yang mungkin belum baik menjadi baik, yang sudah baik makin lebih baik. Nah, kemudian social control ya, mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam mengontrol kebijakan negara dan kebijakan kampus. Yang ketiga sebagai iron stock. Nah, seorang mahasiswa harus menyiapkan diri karena dia adalah pemimpin masa depan.
mau tidak mau akan menggantikan pemimpin saat ini. Nah, maka proses itulah kemudian HMI hadir untuk membentuk mahasiswa yang sejati. Akhir keberadaan HMI yang kedua itu HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam. Nah, mengapa HMI menggunakan asas Islam yang disebutkan dalam pasal 3 Anggaran Dasar HMI adalah karena pada saat itu ya kita tahu bahwa HMI ini merupakan organisasi Islam yang tujuannya adalah ingin menyerap aspirasi umat Islam. Nah, sejarah terbentuknya adalah ya karena kebutuhan umat Islam pada saat itu. Nah, adapun dasar kenapa kok HMI menggunakan asas Islam yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 56 dan Al-Maidah ayat 3. Nah, itu dasar kenapa HMI menggunakan asas Islam. Nah, perlu digarisbawahi bahwa asas Islam ini bukan berarti kontra terhadap Pancasila. Tidak. Karena kita bisa bedakan antara asas dan ideologi. Nah, kita lanjut ke HMI sebagai organisasi yang bersifat independen, pasal 6 Anggaran Dasar HMI. Nah, independen ini ada dibagi dua, ada independensi etis dan organisatoris. Independensi etis itu maksudnya adalah bahwa kader HMI itu memiliki sifat kemanusiaan, fitrah kemanusiaan, yaitu cenderung kepada kebenaran, hanif. Nah, itu maka ciri khas kader HMI harus berperilaku berdasarkan nilai objektif yang cenderung kepada kebenaran, hanif, tidak boleh terkekang oleh siapapun, tidak boleh ikut tanpa tahu apa yang diikuti itu. Nah, itu independensi etis. Nah, tentu condong pada kebenaran ini ya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, terbuka, objektif, progresif, demokratis, jujur dan adil. Itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh sifat yang independen. Nah, yang kedua ada independensi organisatoris, bahwa HMI bukan underboot dari organisasi manapun. Dia adalah organisasi yang berdiri tanpa ada organisasi yang membawahinya atau yang menaunginya. Nah, sehingga dalam tindak tanduknya merdeka ketika ada kebijakan-kebijakan yang kontra terhadap kepentingan rakyat kecil, maka HMI harus hadir di situ tanpa ada instruksi, ya, tanpa ada kekangan. Nah, itulah indahnya independensi organisatoris itu. Dia bisa merdeka, bebas menentukan sikapnya berdasarkan kebenaran gitu. Tidak diintervensi, tidak di-steer oleh organisasi manapun. Nah, itu ya hasil keberadaan HMI ada 3. Kemudian tujuan HMI sebagaimana dalam Anggaran Dasar HMI, bahwa di situ termaktub tujuan HMI ya. Pasal 5 Anggaran Dasar HMI, yaitu yang berbunyi terbinanya yayasan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Yang pertama adalah dari tujuan itu, maka di dalam mission HMI kita kenal sebagai dengan istilah 5 kualitas insan cipta. Yang pertama adalah kualitas insan akademis. Nah, artinya kader HMI itu harus berwawasan akademis, memiliki pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas, dan berpikir rasional, objektif, kritis, memiliki kemampuan teoritis, dan ya sanggup berdiri sendiri dengan tanpa dikte orang lain. Jadi dia memiliki kemerdekaan intelektual. Nah, ini insan akademis. Selain kemerdekaan juga dia harus, ya kalau dalam sederhananya adalah lulus tepat waktu. Maka kader HMI kalau ada yang gak lulus tepat waktu aneh.
Ya karena ya dalam mission HMI atau tugas dan tanggung jawab kader HMI itu ya harus menjadi insan akademis, bagaimana bertanggung jawab terhadap akademik yang dia geluti. Kemudian yang kedua adalah kualitas insan pencipta, insan akademis dan pencipta. Nah ini teman-teman perlu digarisbawahi bahwa ketika ingin membaca 5 kualitas insan pencipta tidak boleh satu-satu. Maksudnya tadi kan yang pertama adalah insan akademis. Nah kedua ini adalah dibaca lagi, diulang lagi, kualitas insan akademis, ya, kualitas akademis pencipta gitu. Nah maksudnya insan pencipta ini, kualitas insan pencipta ini adalah bagaimana kader HMI itu harus menjadi pelopor, harus menjadi generasi pejuang. Dia harus menjadi penggerak dalam suatu struktur masyarakat gitu. Atau dia bahasanya ya terbuka pemikirannya untuk kemudian menciptakan sesuatu yang baru, yang belum ada menjadi ada, yang sudah ada kemudian berinovasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kualitas insan pengabdi. Nah seorang kader HMI ya insan pengabdi berarti dibacanya insan akademis pencipta pengabdi. Nah dia harus ikhlas dan sanggup bekerja demi kepentingan orang banyak. Jadi gitu, dia bertindak itu tidak hanya untuk diri sendiri atau golongannya, tapi untuk orang banyak. Nah maka kalau kata Dr. Muhammad Nasih itu, kalau kita punya harta kita bisa bantu banyak orang, sedangkan kalau kita punya kekuasaan kita bisa bantu semua orang. Nah itu harus, nafas itu harus dimiliki oleh seorang kader HMI, bahwa ketika punya uang berarti harus membantu banyak orang. Kemudian kalau punya kekuasaan dia harus bisa membantu semua orang. Nah, kader HMI itu terus berkompetisi, berbondong-bondong untuk merebut kekuasaan karena sadar bahwa dengan kekuasaan itu bisa membantu semua orang, sehingga mewujudkan kualitas insan pengabdi ini. Selain itu adalah ya terus mendedikasikan dirinya untuk umat dan bangsa. Keempat adalah kualitas insan yang bernafaskan Islam. Nah ini dibacanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. Nah, artinya semua insan tadi, insan akademis, pencipta, pengabdi, itu semua harus bernafaskan Islam. Jadi ruhnya itu adalah Islam. Jangan sampai dia sebagai akademis tapi dia tidak Islam, apakah dia bukan kader HMI. Kader HMI itu semua itu harus berlandaskan keislaman. Yang kelima adalah kualitas insan cita yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Artinya semua tadi itu ending adalah adalah terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Artinya seorang kader HMI itu bertanggung jawab ya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Bagaimana insan akademis, pencipta, pengabdi itu dan yang menapaskan Islam itu harus ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang tentunya berdasarkan ridho Allah SWT. Nah itu teman-teman. Kemudian kita bisa fungsi dan peran HMI gitu ya. Bahwa HMI berfungsi sebagai organisasi kader, pasal 8 AD HMI. Artinya HMI sebagai organisasi kader itu sebagaimana definisi kader secara tekstual di dalam pedoman perkaderan itu, bahwa kader itu adalah sekelompok orang yang terorganisasi secara terus-menerus atau orang atau sekelompok orang yang terorganisasi secara terus-menerus dan menjadi tulang punggung organisasi. Jadi kader itu harus diurus, dan diurusnya tidak boleh musiman, harus diurus terus-menerus. Maka kader itu diurus oleh pengurus ataupun senior. Maka di HMI itu sangat kental antara junior dan senior, tidak bisa dilepas karena yaitu organisasi kader. Siapa lagi yang bisa mengkader kalau bukan orang yang sudah berproses gitu. Nah, kemudian dia diharapkan menjadi tulang punggung organisasi. Jadi organisasi HMI ini kan kalau saya katakan sebagai benda mati. Dia bisa dihidupkan oleh orang-orang yang ada dalamnya. Maka kader HMI yang menghidupkan HMI ini. Siapa lagi? Maka kita di HMI itu jangan sampai
mencari penghidupan di HMI, tapi kita harus menghidupi HMI begitu. Nah, kemudian di HMI juga secara kontekstual kader itu jadi orang yang kalau bahasa Dr. Mamanas itu figura ya, yang awalnya ada kertas ya atau koran yang lemes, yang tidak lurus. Nah, itu seorang kader harus bisa meluruskan itu. Dia harus mengatur, harus menjadi bingkai, harus menjadi figura dalam struktur masyarakat yang mungkin belum bagus, belum baik gitu. Nah, seorang kader begitu. Selanjutnya adalah HMI berperan sebagai organisasi perjuangan. Pasal 7 Anggaran Dasar HMI. Jadi organisasi perjuangan itu maksudnya ya HMI berjuang ya untuk umat dan bangsa. Tidak boleh hanya sekedar komunitas, harus sekedar kelompok yang tidak ada kerjaannya, tidak ada upaya-upayanya. Dan memang dalam perjuangan itu kalau kata Mutiara yang saya buat itu, tidak ada perjuangan yang tidak membutuhkan pengorbanan. Nah, artinya berjuang itu ya tidak akan lepas dari pengorbanan, maka itu harus ada sifat ikhlas di situ. Ikhlas ya. Maka di HMI kita ada namanya mantra ya, syukur dan ikhlas ya. Nah, hubungan integral ya dari semua itu adalah asas, tujuan, sifat, status, dan fungsi peran itu secara integral bisa dipahami bahwa dalam pencapaiannya dan memperjuangkan misi HMI harus dilakukan secara ekstensif, artinya secara utuh dan menyeluruh. Tidak boleh terpisah antara satu dengan yang lain. Karena menentukan semuanya, maka tidak bisa ditinjau secara parsial. Nah, maka semua tadi itu harus diintegrasikan untuk bisa mencapai misi HMI atau untuk bisa mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kader HMI. Sekian, terima kasih. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.